Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk hadir dalam webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja GKJ Bekasi Timur. Pada hari Sabtu dan Minggu. Tanggal 10 dan 11 Juli 2021. Jam 6 sore melalui Zoom. Webinar kali ini akan membahas tentang Toxic Productivity dan Toxic Masculinity and Femininity. Jangan lupa hadir. Jangan lupa hadir. Dan ajak teman-teman kalian ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di kelompok masing-masing. Berikut ini kami sampaikan beberapa pokok intisari warta gereja. Lelayu telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di surga, Ibu Suwarni, Ibunda Bapak Dwi Pramono, kelompok Cikarang, dalam usia 64 tahun pada hari Selasa 29 Juni 2021 di Turen, Malang, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 29 Juni 2021 di Malang. Ibu Iriani Ros Panderwangi, adik ipar dari Ibu Enda Laksmi Magdani, dan saudara sepupu Bapak Dwi Wahyu Jatmika, kelompok Jatimulya, dalam usia 59 tahun pada hari Rabu 30 Juni 2021 di Cibubur dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon. Bapak Supartomo, kelompok Wisma Jaya, pada hari Kamis 1 Juli 2021 dalam usia 71 tahun di Bekasi dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di TPU Pondok Kelapa. Segenap majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Informasi ibadah minggu, seiring dengan peningkatan kasus positif COVID dan penyebaran virus COVID-19 yang masih sangat tinggi, maka majelis menyampaikan bahwa ibadah minggu masih akan dilayankan dalam bentuk ibadah keluarga sampai ada informasi selanjutnya. Untuk itu, kiranya kita dimampukan oleh Allah untuk tetap bertahan dan bersabar di masa pandemik, sebisa mungkin mengurangi kerumunan dan tetap memelihara iman melalui peribadahan, meskipun dilakukan secara online. Kiranya Tuhan menolong kita. Doa bersama dalam keprihatinan bersama dan sebagai bentuk dukungan bagi saudara-saudara kita yang sakit, serta bagi bangsa dan negara kita Indonesia, Komisi Perkunjungan dan Doa mengajak segenap jemaat untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 19.30 sampai dengan 20.00 WIB secara daring. Link doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Webinar Remaja.
Komisi Remaja mengundang seluruh remaja GKJ Bekasi Timur untuk mengikuti webinar remaja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 18.00 sampai dengan 20.00 WIB dengan tema Not Less, Not Much secara daring, dan pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 18.00 sampai dengan 20.00 WIB dengan tema Masculinity dan Femininity. Ditunggu kehadirannya, Tuhan memberkati. Untuk informasi dan pokok pewartaan lainnya, mohon Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membacanya sendiri pada lembar warta gereja. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada ibadah Minggu 4 Juli 2021 yang dilaksanakan secara online di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada ibadah minggu ini, kita akan merenungkan tema melayani walau dalam kelemahan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Kristantara. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Di dalam syukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kita lalui, marilah kita awali dan kita khususkan ibadah ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima di sepanjang kehidupan kita. Ia senantiasa mengaruniakan kasih setia dan damai sejahteranya kepada kita. Pada ibadah minggu ini, kita akan merenungkan tema melayani walau dalam kelemahan.
Melalui tema ini, kita akan belajar bagaimana melayani Tuhan dengan segenap hati, walau dalam kelemahan kita, dengan senantiasa mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati dan menerapkan firman Tuhan tentang hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara benar. Untuk itu, marilah dengan kesungguhan, ketulusan, dan kerendahan hati, kita mengakui dan memohon pengampunan atas pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan doa pribadi. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa penyesalan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunannya sungguh nyata jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana ditulis di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah, kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat-sahabat terkasih, kini kita akan memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat, mengawali minggu yang baru, mengawali bulan yang baru ini, kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Melewati masa-masa sulit yang masih kami jalani saat ini, kami merasakan kasih Tuhan sungguh nyata dalam hari-hari kami, baik ketika kami sehat maupun ketika kami sakit, ketika kami senang maupun ketika kami susah. Di dalam segala perkara Tuhan turut campur, menyertai dan melindungi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Biarlah Engkau menerangi batin kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam hikmat Tuhan, agar kami boleh menerima sabda-Mu, kami boleh membacanya dan kemudian merenungkannya bersama-sama, dan melaluinya kami boleh mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyambut sabda-Mu dengan syukur dan sukacita, hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua sampai dengan 10. Demikian, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian kesaksian Injil Markus. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya berharap dan saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara semua selalu sehat di dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih remaja, ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya pernah menghadiri satu ibadah di sebuah gereja, bukan GKJ. Nah, dalam ibadah itu, saudara, saya menerima satu cetakan warta gereja dari gereja itu, warta jemaat dari gereja itu. Di warta jemaat itu, saya membaca satu kesaksian dari pendeta senior yang melayani di jemaat itu, yang menceritakan kesaksiannya bahwa di satu waktu dia pernah dibawa oleh Roh Allah naik ke sorga. Dan di sorga dia melihat begitu banyak hal yang indah. Dan di dalam perjalanannya ke sorga itu pun dia bercakap-cakap dengan sosok yang diyakininya sebagai Tuhan Yesus. Nah, sahabat-sahabat terkasih, cerita di lembar warta jemaat itu sungguh menarik hati saya dan menurut saya itu sesuatu yang mengagumkan. Karena sesuatu yang bagi saya tidak mungkin saya alami pada waktu itu sebagai remaja. Sesuatu yang supranatural dan menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai bertahun-tahun kemudian ketika saya duduk di bangku kuliah, saya mempelajari ilmu teologi, saya kemudian berjumpa dengan bacaan yang kita baca pada hari ini dari surat 2 Korintus yang kita baca tadi. Di dalam surat 2 Korintus itu diceritakan juga pengalaman Rasul Paulus
bahwa dia pun pernah dibawa naik ke sorga. Nah, saudara-saudara terkasih, yang membedakan antara kesaksian Paulus dengan kesaksian pendeta yang saya sebutkan tadi adalah bahwa ternyata Paulus sama sekali tidak membangga-banggakan pengalaman spiritualnya itu. Paulus sama sekali tidak membangga-banggakan pengalamannya naik ke surga itu. Bahkan ada kesan di dalam bacaan kita, Paulus menyimpan peristiwa itu bagi dia sendiri. Sampai akhirnya dia kemudian harus menceritakan itu kepada jemaat di kota Korintus. Dan saudara, penceritaan Paulus ini ada sebabnya. Ada sebabnya mengapa Paulus menceritakan pengalaman spiritualnya dibawa naik ke surga itu. Nah, saudara, pada saat itu Rasul Paulus rupanya sedang dalam posisi berhadap-hadapan atau berseberangan, atau bolehlah dikatakan berkonflik dengan jemaat di Korintus. Jemaat yang sebenarnya ia sendiri dirikan. Kenapa ada konflik antara Paulus dengan jemaat di Korintus? Rupanya saudara, jemaat di Korintus mulai terpengaruh oleh para pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Para pengajar-pengajar palsu ini menekankan pengalaman-pengalaman supranatural, menekankan pengalaman-pengalaman rohani pribadinya yang diagung-agungkan sebagai kebenaran. Tetapi Paulus sebaliknya, dia justru menganggap pengalaman spiritualnya yang diangkat ke sorga itu sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Pada ayat yang kelima, dia katakan begini, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebenarnya orang yang diceritakan oleh Paulus itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Tapi Paulus mengatakan bahwa dia tidak mau bermegah atas kesaksian, atas pengalaman supranaturalnya itu. Bahkan lebih lanjut, Paulus pun mengatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri, pada ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kendati Paulus pernah mengalami pengalaman supranatural yang luar biasa, tapi ia memilih untuk menyimpan pengalaman itu bagi dirinya sendiri. Karena baginya, pengalaman supranatural seperti itu bisa berpotensi membuatnya terjatuh pada kesombongan diri. Dan Paulus mengatakan bahwa tentang penyakit yang dialaminya itu, Paulus mengatakan begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa seorang pelayan Kristus adalah sungguh-sungguh pelayan, bukan karena kehebatannya, bukan karena pengalaman-pengalaman supranaturalnya yang luar biasa, bukan karena kehebatannya melakukan mujizat-mujizat yang besar, melainkan kalau hidupnya benar-benar bergantung pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah hal itu juga yang sebenarnya hendak diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Karena itulah Yesus mengutus ke-12 muridnya berdua-dua untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan ke semua desa-desa di sekitar Nazaret tempat tinggalnya, dan kepada para murid ia menekankan kepada mereka untuk menjalani tugas perutusannya itu benar-benar dalam spirit kesederhanaan. Mereka pergi berdua-dua, boleh membawa tongkat,
tetapi mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa roti, tidak boleh membawa pakaian rangkap, tidak boleh membawa pakaian double. Mereka boleh membawa alas kaki, tapi mereka harus sungguh-sungguh menjalani tugasnya dalam kesederhanaan. Kenapa Yesus mengajarkan kepada muridnya seperti itu? Kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya seperti itu? Bukankah akan lebih mudah memberitakan Injil kalau mereka membawa persiapan makanan, membawa persiapan pakaian, membawa persiapan perbekalan, membawa sangu, uang? Mengapa Kristus justru mengajarkan kepada muridnya supaya mereka menjalani perutusannya dalam kesederhanaan? Tidak lain, saudara, Kristus ingin para muridnya sungguh-sungguh bergantung pada pertolongan Allah, pada kekuatan Allah, melalui orang-orang yang menerima mereka di suatu desa. Yesus ingin para muridnya menjadi pemberita Injil yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan kehebatannya sendiri, bukan mengandalkan kepintaran ataupun kemampuannya sendiri, tetapi semata-mata mengandalkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali Tuhan pun menempatkan kita dalam situasi dan kondisi di mana kita harus melayani sesama. Dan barangkali kita merasa tidak bisa menjalankan pelayanan yang Tuhan berhadapkan kepada kita. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di gereja, dimanapun. Di rumah misalnya, ketika kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal Yesus, mungkin kita merasa pengetahuan Alkitab saya minim sekali. Saya tidak paham isi Alkitab. Saya tidak tahu teologi Kristen. Saya tidak hafal ajaran gereja. Kita merasa tidak mampu melakukan itu. Kita merasa lemah. Atau ketika kita di kantor misalnya, dan Tuhan melalui atasan kita memperhadapkan kita pada suatu tugas yang menurut kita tugas yang berat. Lalu kita merasa dalam hati kita, mana mungkin saya mampu melakukan tugas itu? Mana mungkin saya mampu menunaikan tugas yang atasan saya berikan itu? Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya. Atau ketika kita ada di gereja dan kita diajak untuk melakukan atau diajak untuk ikut melayani di dalam pelayanan gerejawi. Entah sebagai pendoa, entah sebagai pemimpin PA, entah sebagai pembawa renungan, atau sebagai pemimpin pujian, sebagai pemusik. Dan mungkin kita merasa, mana mungkin saya memimpin PA, mana mungkin saya membawakan renungan, mana mungkin saya memimpin doa. Kita merasa lemah dan tidak berdaya. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini, baik dari bacaan 2 Korintus maupun dalam bacaan Injil Markus, mengajarkan kita melayani Tuhan bukan karena kemampuan yang ada dalam diri kita, tapi kita dipanggil melayani Tuhan untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang memimpin kita di dalam pelayanan itu. Kita justru dipanggil Tuhan di dalam kelemahan kita. Kita justru dipanggil Tuhan ketika kita sadar bahwa saya tidak mampu. Karena justru ketika kita menyadari kita tidak mampu, disitulah saudara dan saya memberi ruang bagi hadirnya kuasa Tuhan yang menolong kita. Ketika saudara merasa tidak mampu, misalnya mendidik anak untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, justru ketika saudara menyadari saudara tidak mampu, disitulah Tuhan akan melengkapi saudara kalau saudara mau menjalaninya. Kalau saudara merasa tidak mampu, tetapi saudara katakan dalam diri saudara, oke Tuhan, saya nggak mampu, kemampuan saya terbatas, tapi Tuhan tolonglah saya. Disitulah saudara akan ditolong Tuhan untuk bisa mendidik keluarga saudara dalam kebenaran firman Tuhan.
Jikalau atasan saudara di kantor memberi tugas yang besar, tugas yang berat, jangan cepat-cepat menolak, jangan cepat-cepat menyerah saudara. Tapi katakanlah kepada diri saudara, katakanlah kepada atasan saudara juga, baik Pak, saya tahu kemampuan saya terbatas. Saya tahu kepintaran saya juga terbatas. Tapi saya punya Tuhan yang akan menolong saya untuk melakukan tugas yang Bapak atau Ibu percayakan kepada saya. Jadi saya akan mengambil tanggung jawab ini dengan semangat mau belajar, dengan semangat mengandalkan kuasa Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan menolong saya di setiap kerja dan karya saya. Dan kalau saudara diajak melayani di gereja, jangan menolak pelayanan itu saudara. Apapun tawaran yang datang kepada saudara. Kalau saudara merasa saudara tidak mampu, merasa lemah, merasa memiliki keterbatasan-keterbatasan, tidak menjadi masalah. Tetapi katakanlah kepada diri saudara dan kepada sahabat yang mengajak saudara melayani. Saya tahu saya lemah, saya tahu saya terbatas, kemampuan saya terbatas. Tapi saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani jemaat Tuhan. Dan karena itu saya yakin dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Dalam kelemahan itu, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan saya untuk mengambil bagian. Kalau saya tidak pandai berdoa, tapi saya mau mengambil pelayanan itu, saya yakin Tuhan akan memampukan pikiran, hati, dan mulut saya untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Kalau saya tidak pintar mengajar anak-anak sekolah minggu, tapi saya mau mengambil tugas itu, saya percaya Tuhan akan memampukan batin saya untuk menjadi sahabat bagi anak-anak kecil, dan dengan begitu saya bisa mengajar mereka. Kalau saya tahu saya terbatas dalam pemahaman firman Tuhan dan sulit menjadi pemimpin renungan atau pemimpin PA, tapi saya mau mengambil pelayanan itu, saya yakin Tuhan akan menolong saya untuk memahami firman Tuhan, mempersiapkan bahan yang baik, dan kemudian memimpin renungan atau memimpin PA itu juga dengan baik. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelemahan-kelemahan saudara dan saya tidak semestinya menghalangi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena justru dalam kekurangan saudara, dalam kelemahan saya, dalam keterbatasan-keterbatasan kita itulah kita memberi ruang bagi hadirnya kuasa Tuhan yang menolong kita, memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjalankan pelayanan itu. Jangan takut, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri lalu menolak pelayanan. Tetapi ambillah pelayanan itu. Ambillah panggilan Tuhan itu, sambutlah panggilan itu. Dan katakan kepada diri saudara, saya tahu saya terbatas. Saya tahu saya lemah. Tapi biarlah saya yang lemah ini, biarlah saya yang terbatas ini, Tuhan pakai, Tuhan lengkapi, Tuhan mampukan untuk melayaninya. Tetaplah terus melayani Tuhan dan melayani sesama. Walaupun dalam kelemahan, kuasanya lah yang memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas sabda-Mu yang sudah Engkau karuniakan bagi kami, dan renungan yang sudah kami jalani bersama. Melalui sabda-Mu kami boleh belajar untuk terus setia di dalam pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam kerja kami, maupun juga di dalam komunitas bergereja. Melalui sabda-Mu, kami belajar untuk terus melayani, walaupun kami diliputi dengan rupa-rupa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Justru di dalam kekurangan dan kelemahan kami itulah ada ruang bagi Engkau untuk hadir, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, memperlengkapi kami,
memampukan kami dan menyempurnakan kami. Dengan demikian ya Bapa, kami ingin menyambut setiap panggilan dari-Mu, setiap panggilan pelayanan dari Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa walaupun kami diliputi rupa-rupa kelemahan, namun di dalam kelemahan itulah kuasa-Mu yang menyempurnakan kami. Ya Bapa, dalam doa ini, kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun di dalam rupa-rupa kelemahan tubuh. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, ataupun dirawat di rumah, ataupun menjalani isolasi mandirinya di rumah. Baik mereka yang sakit COVID-19, maupun yang menderita rupa-rupa penyakit lainnya. Berkatilah mereka ya Tuhan, tolonglah, sembuhkan dan pulihkan mereka. Berkatilah setiap upaya penyembuhan, baik melalui obat-obatan, melalui pertolongan tenaga medis, maupun rupa-rupa pertolongan lainnya. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit boleh segera sembuh dan pulih kembali. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih kami jalani. Tuhan kiranya memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, baik pemerintah kota Bekasi, Kabupaten Bekasi maupun juga Kabupaten Karawang. Pandemi ini kami rasakan demikian berat ya Allah, namun kami percaya Tuhan tetap melindungi bangsa, negara, dan masyarakat setempat di mana kami tinggal. Engkau menolong kami, mengentaskan kami dari kondisi ini. Engkau memberkati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupaya keras untuk mengatasi pandemi ini, baik melalui pertolongan medis di rumah-rumah sakit, maupun juga upaya program vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan memberkati, sehingga semakin banyak masyarakat kami yang sembuh, dan begitu pula semakin banyak warga masyarakat kami yang terlindungi oleh vaksinasi. Ya Tuhan, kami mendoakan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur. Tolonglah kami Tuhan, agar gereja kami boleh sungguh-sungguh hadir bagi warga jemaat, maupun juga bagi warga masyarakat di mana kami berada. Biarlah Engkau memampukan gereja-Mu untuk menjadi garam dan terang, menjadi gereja yang sungguh-sungguh hadir dan menjalin relasi yang baik dengan warga masyarakat di sekitar kami. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat. Engkau memberkati pemimpin pelayan gereja-Mu. Engkau memberkati setiap anggota majelis, baik penatua, diaken maupun pendeta. Engkau memberkati setiap pengurus kelompok. Engkau memberkati para ketua komisi dan badan-badan pelayanan gerejawi. Engkau mampukan para pelayan-Mu untuk melayani dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, tolonglah juga badan-badan yang melayani di tengah-tengah pandemi ini. Engkau memberkati gugus tugas COVID-19 GKJ Bekasi Timur. Engkau juga memberkati Komisi Multimedia dan Peribadahan, di mana kami terus boleh bahu-membahu menyatakan karya kami. Pandemi ini tidak menghentikan langkah kami untuk berkarya di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa Surgawi, berkatilah keluarga kami masing-masing. Tolonglah keluarga kami untuk boleh menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, teladan dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya Bapa, pakailah masing-masing kami pribadi untuk menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kami, sehingga kehadiran Kristus nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Kami memiliki banyak kelemahan, tapi di dalam kelemahan itulah kuasa-Mu menjadi sempurna. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan biarlah Engkau melayakkan kami untuk terus menjalani hidup dengan penuh iman percaya, walau di tengah-tengah masa-masa sulit. Inilah seruan dan doa kami Tuhan, kerinduan kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari Amsal 3 ayat 9 dan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ibadah, kita sudah mempersiapkan dan menyisihkan persembahan kita kepada Tuhan. Ini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui penyanyian dan doa syukur. Umat kami undang bangkit berdiri. Mari kita naikkan persembahan kita hari ini di dalam doa syukur, dan akan kita tutup bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di tengah suasana keprihatinan yang telah kami alami saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kebaikan dan penyertaan-Mu masih boleh kami alami dan kami boleh terima hingga saat ini. Kebaikan-Mu yang melebihi akal manusiawi kami, bahkan melebihi persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Kiranya Kau berkati seluruh persembahan kami ini ya Allah, agar boleh kami pakai untuk menyatakan kebaikan dan kasih-Mu di dalam pelayanan kami di Jemaat Bekasi Timur dan sekitarnya. Berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Allah, dengan kejujuran dan kesehatan. Mampukan juga kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampuni kami jika dalam mengupayakan persembahan ini terdapat dosa dan kesalahan nyata, ya Tuhan.
Kiranya seluruh persembahan ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk melayani walau diri kita penuh dengan kelemahan. Hendaklah kita senantiasa mengharapkan dan mengandalkan kuasa Allah untuk bekerja dalam setiap pelayanan kita. Sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan taatilah kehendak-Nya, serta muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Kini mari kita memohon berkat
dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk hadir dalam webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja. Webinar Komisi Remaja GKJ Bekasi Timur. Pada hari Sabtu dan Minggu. Tanggal 10 dan 11 Juli 2021. Jam 6 sore melalui Zoom. Webinar kali ini akan membahas tentang Toxic Productivity dan Toxic Masculinity and Femininity. Jangan lupa hadir. Jangan lupa hadir. Dan ajak teman-teman kalian ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.